cahaya ma'rifatullah itu ada 3 cita ulama Yaman. Yang pertama tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Ini kan sebelah membersihkan hati ini kan sebelah. Sampai katanya seorang ulama Yaman itu tanda-tanda kita itu sombong. Tanda-tanda kita itu sombong di antaranya adalah kita meremehkan orang lain. Itu tanda-tanda sombong. Mereka melarat. Oke. Berdasarkan cerita Bani Israel. Bani Israel Bani umat akhir Nabi Isa. Nabi Isa. Beda Bani Israel mereka 2 orang Bani Israel. Yang pertama mereka ahli ibadah. Nabi Musa. Yang pertama mereka ahli ibadah. Yang nomor 2 ahli maksiat. Nah, si ahli maksiat ini kata orang maknya si ahli ibadah. Kok orang mak semaka si ahli ibadah? Oleh barokana si ahli ibadah. Ketika pun semak dia napa ajin bareng atau betul bareng lah. Si ahli ibadah ini kan apa? Apa mas senang angkor ya? Kan ahli maksiat. Deki engkau takut orang ahli maksiat. Iya sih, betul. Gara-gara mereka, akhirnya oleh Allah mereka, si ahli ibadah dihapus semua amalnya, si ahli maksiat dihapus semua dosanya. Jadi 0-0. Oke, 0-0. 0-0. Itu si ahli ibadah mereka dihapus amalah, si ahli maksiat hapus dosanya. Seuntung saya kan masih ahli maksiat. Oke. Karena mereka kok niat bagus, tapi nah si ahli ibadah mereka makanya kehami mereka ketika pada orang yang dosa enggak apapun, kehami mereka tak langsung haram, masuk neraka, bid'ah. Cuman halus dengan halus. Mereka saking kehati-hatian kehamid. Anak takut kehamid mungkin ya takut kehamid mereka andik rasa lebih bagus daripada orang mereka. Makanya ketika kehamid saya ini langsung bang. Tapi orang yang kehamid ini ketukar. Ketika pun tamu ini kabinnya minta jimat, minta doa. Kami ini kan oleh tukar, jangan cerita ya. Jangan kehamid. Ini semua ini kafe. Sing napa? Adege sing jujur. Atani sejujur, napa wae? Pokok usaha sejujur. Karena duka. Kenapa? Orang-orang mereka menganggap kehamid mereka itu adalah satu-satunya apa? Rezeki mustajab. Mereka. Anggaplah jimat lah dan mereka. Makanya kehamid mereka on duka. Pokok yang berdagang sejujur, usaha sejujur, insya Allah. Sampai kami mereka pernah mengatakan wong sing sholat subuh jamaah pas uripe melarat elon aku mereka. Jadi orang-orang saya istiqomah sholat subuh jamaah pas melarat audien mereka melarat, maka jangan kami kocain kami. Mereka cek kocain potran Gus Idris enten kocain kami lagi. Kalau langsung ke pesarian mereka. Jepang kami deh. Ada apa mak deh? Kami mereka bengal. Ada jepang kami Nabi. Orang sholat subuh jamaah, mereka ditanggung oleh Allah. Ditanggung oleh Allah. Orang sholat isya jamaah ditanggung oleh Allah sampai subuh. Maka kami mereka bengal mengatakan orang yang sholat jamaah ketika subuh, insya Allah tak kira melarat. Jadi tak kira melarat. Tapi tak kira soki pun tak alak, pandai ni. Pokok tak melarat. Lepas saya mengkahamid tak melarat. Beni pas soki, mun soki kan sudah alak, kau mana? Mun pun tak melarat, pokok orang ni kan, pokok tawakal ke Allah, ni kan insya Allah bisa odin, bisa ngakan. Bisa lancar terus. Usaha lancar. Makanya beda setahun apa? Wajana
montoro wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, mereka kudu ala kok. Belum ngocak orang itu. Tidak harus ala kok jangan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu tidak harus ala. Orang-orang yang saya ta'ala kok, seetikaf ibadah dalam masjid, mereka ta'ala kok kan? Cuma orang mereka bisa makan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah nanti akan mengirimkan orang untuk ngasih dia makan. Dan itu terjadi di Mesir. Orang-orang yang seetikaf mereka ta'ala kok mereka benarin beda nasib untuk ini. Jadi ayat ini betul. Orang yang tidak kerja pun Allah akan memberikan rezeki. Pokok dia tahu, ittaqillah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar oleh. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi oleh Allah akan dikasih rezeki. Makanya ada ulama ini sempat heran. Saya itu heran kepada ulama-ulama salaf, kenapa beliau bisa berlama-lama di depan Al-Quran. Ini ada Al-Quran kemudian main HP itu. Ya ada Al-Quran ngaji. Kenapa mereka ulama-ulama zaman dulu itu bisa berlama-lama di depan Al-Quran. Kemudian adapun zaman sekarang itu berlama-lama di depan HP. Akhirnya beliau di kesimpulan innal qalba idza ahabba syai'an aqifa alaihi. Sesungguhnya hati itu jika cinta kepada sesuatu maka akan i'tikaf. Kenapa i'tikaf? Berdiam diri atas yang dia sukai. Maka ulama-ulama salaf mereka kan lebur ke Al-Quran, hatinya lebur, maka bisa berlama-lama ngaji. Sampai para sahabat mereka seminggu hatam, seminggu 2 kali hatam, sampai Imam Syafi'i mereka benar hatam. Karena hatinya sudah cinta. Mulai mereka ini tahu orang-orang makan, memang hatinya cinta kan? HP, WhatsApp, TikTokan dan mereka. Yang pertama kalian apa? Tazkiyatun qalbi, ya, membersihkan hati. Yang nomor 2 ini kan mudawamah fi dzikri. Jadi lisan mereka tetap zikir. Kan 3. Kalau ingin mendapatkan ma'rifatullah itu laksanakan 3 ini. Yang pertama mereka membersihkan hati, yang nomor 2 mereka zikir. Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ngobrol di orang mereka mau ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar mereka zikir lisannya itu. Kemudian mereka mungkin Sayyidina Abu Bakar berjauh enten. Misalnya boleh ngobrol sama Pak Musain mereka boleh mereka kemudian mereka saking kenapa lisan mereka tauning ambu dari zikir. Coba sing anu gitu napa mirengake dhewe nang ore. Mungkin mirengake. Subhanallah. Lah, ketika khotib ini kan yang diperintahkan oleh Nabi suruh diam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-minbar fala yatakallam. Jangan berbicara. Kalau yatakallam faqad laghat. Membicara maka Jumatnya itu sia-sia, benih Jumatnya tak sah, tapi pahalanya itu sia-sia. Jangan dilarang berbicara. Berzikir kan apa? Ketika kan yang cewek Imam Syafi'i diwajibkan mendengar. Ketika zikir kan telinga kan tetap terbuka. Kan ada. Jadi ketika beda khotib mereka pakul zikir tak apa. Mereka Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar dan mereka juga. Alhamdulillah. Sayyidina Umar, terus Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Allahu Akbar. Jadi empat sahabat mereka salah satunya zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu 4 mereka spesialis mereka. Siapa yang mengajarkan?
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya sumbernya ke sana. Makanya saya bilang kepada santri saya, kali baru nih, mau beda ustad se niku cek tau, otaba kiai, otaba ulama se niku, otaba habaib pun cek tau, karena fikih mereka banyak kita pak. Kemudian kiai juga banyak kita. Cuman semua itu sumbernya kepada Al-Quran hadis. Semua itu sumber ke Al-Quran hadis. Enggak makin bodoh habaib kasus lisannya mau bicara yang saya kurang saya. Mereka cetak. Jangan diikuti. Mereka kan habaib Ustaz. Perlu accounting sana macam habaib mereka lakar keturunan Rasul, jelas. Tapi ingat, beda kiai saya juga keturunan Rasul. Nggak bisa bos. Ya, kemudian oning wali songo, wali songo mereka pertama kali ke Indonesia, mereka sekitar tahun abad 14, sekitar 1400 Hijri, 1400 Masehi. Wali Songo mereka ketika ke Indonesia, mereka beristri orang pribumi, beristri ratu, putri raja, beristri orang pribumi kan. Akhirnya putranya kemungkinan tengah harapan ya mereka campuran kan. Boleh tengah Arab boleh disebutkan. Oke, generasi pertama mungkin Arab, generasi kedua mungkin Arab, generasi ketiga keempat kan tidak bisa hinjau. Nah, sedangkan Rabitah Alawiyah kumpulan para habaib mereka itu didirikan tahun 1920 sekian. Selisih berapa tahun? Selisih berapa tahun? Jadi 1900 sampai 1200 selisih berapa tahun? 1900 kasih 400 500. Maka Rabitah mereka tak endi catatan di keturunan Wali Songo, tak endi. Saya endi sekarang keluarga kerajaan. Kerajaan Demak, ini kan endi. Nah, makanya dia pun Gus Wat Pleret, mereka nggak masuk akal jadi. 80% yang di Indonesia itu zuriyah Rasul. Belum berapa persen kiai Indonesia mereka zuriyah Rasul. Kenapa? Nasabnya nyambung ke Wali Songo. Dan kan. Sebenarnya mereka ini ada yang habaib, ada. Cuman karena pun bercampur. Jadi gula ingat ceritanya ketika itu kotanya Gus Umar bin Ahmad Busairi Pasuruan. Mereka kan pernah kan? Mereka ada. Dulu ketika Rabitah mereka baru-baru berdiri, mereka ke Ahmad Busairi sekarang ke Ahmad Sahal mereka apa? Di sana Jalan mantong mana ya? Mantong. Ke Sahal berarti bisa. Ke Sahal mereka oni ngecek ke Ahmad Busairi ke Jakarta. Ayo kita ke Jakarta. Menyetorkan nasab lah Rabitah. Tapi Ahmad Busairi tak kasukan. Kawis sampai naik ya. Nah cuma akhirnya mereka ke Sahal, ke Jakarta. Menyetorkan nasab. Nah, gula yang baru-baru ini nasabnya Kesahal itu diakui oleh nasabnya Kesahal, di atasnya Kesahal, badannya mana Sulaiman. Nah, saya Sulaiman mereka beli saya Sulaiman Mojo tahu nih gula, pokoknya saya Sulaiman. Itu baru-baru ini diakui oleh Rabitah bahwa ini milik Basyaibah. Nah, akhirnya sampai mungkin kenapa? Karena ketika Habib Taufik punya catatan. Rabitah kan tidak ada catatan, Habib Taufik ada catatan. Nah, Ahmad Busairi ini juga mereka pernah dicatat oleh Habib
insya Allah Habib Ali Zainal Abidin ini boleh kelepai As-Segaf nih. Karena ini kan beda biografi Kiai Muhammad Siddiq, cuman tidak terdata di Roh itu. Makanya Syekh Kiai Fuad itu dia mengatakan Syekh Fuad Pleret, Syekh Hamid itu hadis sampai banget langsung pakai Gus Fuad Pleret. Gus Fuad itu sampai ini langsung bahwa Syekh Hamid itu hadis. Nah, jadi tidak semua Dzurriyyah Rasul itu mulai Indonesia itu tampang Arab. Nah, mun si Wali Songo putra Wali Songo mereka pun tampang Jawa mereka. Loh, bos tapi napa mun Dzurriyyah Rasul mereka dari pihak bini. Nah, mun dari pihak bini mereka oleh bahas sesuatu kitab. Jadi bagi ahli bait mereka Dzurriyyah Rasul kayak dari pihak lah, tapi menabi dari pihak bini mereka disebut Dzurriyyah. Dzurriyyah. Ahli keluarga. Kenapa? Ahli keluarga. Oke, Dzurriyyah itu ditakun di dalam tubuh dia mengalir darah Rasulullah. Cuman mungkin orang tadi itu tandi marga, demikian. Karena anak Pak Ummina Syarifah. Misalnya margana As-Segaf, anak Ummina Syarifah. Jadi kata bahasa Iban ini apa? Apa? Bahasa Iban. Apa? Kata-kata bahasa Iban itu saya banyak benar. Banyak benar. Bahasa Iban. Oke, bahasa Iban ini kan karena ketika itu Sayyid Abu Bakar dan Syaiban mereka masih muda sudah berubah dari kan. Oke, maka itu bahasa Iban. Oke, bahasa Iban kan Tua. Jadi pun berubah kan gitu. Ya berarti pun campuran kan. Menurut saya bahasa Iban kan. Oke. Oh bu. Bukan, bahasa Iban kan ketoran-ketoran kenyangkan Nabi. Bangki gitu. Mun sakit saya ke keteluan Sayyidina Husain ini kan ke anu kan. Makanya kan beda marga As-Saqaf. Ini kan marga ini kan julukan. Julukan. Kisah guna mereka beda marga mereka itu baru-baru saja. Baru-baru saja. Al-Isa Al-Muhajir, pakai Muqaddam, mereka tidak ada marganya. Baru-baru saja marga. Abdul Qadir Jailani, mereka. Ki Al-Jailani mereka bisa muntah salah nih. Mereka muntah salah nama daerah apa demikian. Insya Allah nama daerah. Adapun beliau adalah Al-Hasan. Ini kan. Marga mereka kan Kiburuan. Bahasa Iban mereka nama aslinya itu Sayyid Abu Bakar. Sayyid Abu Bakar mereka dijuluki bahasa Iban. Kenapa? Karena ketika diudah, mereka pun makanya dijuluki bahasa Iban. Untuk putranya mana? Ahmad, Umar, terus mereka. Tadi anu kata Sehona Kiai Muhammad Halil, Bangkalan. Ki Bangkalan. Misalnya Pak Nasir Al-Gaimuri kan dari Murah. Enggak serah Imam Bukhari. Ini kan Imam Bukhari ini kan beri nama aslinya. Imam Bukhari ini kan diambil dari kota Bukhara. Kata Bukhara. Nah, coba saya boleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kan adanya perawan. Sayyidah Aisyah kan ki perawan. Makanya ini Abu Bakar Siddiq. Saya coba cari nama asli Sayyidina Abu Bakar saya. Makanya coba cari. Ini kan jelas. Kunci celakar anda itu kebiasaan itu tidak Bakar. Oke. Bahasa Siddiq itu kan jadi keras. Nah, terus beda orang ketika itu mengatakan mau beda orang gini menyertakan nama suaminya di belakang dia kata oleh. Misalnya Hasanah Nasir, misalnya Hasanah Nasir dia kata oleh karena itu menisbahkan
orang tua bukan menisbahkan nama orang tuanya bukan ke orang tuanya, paham sih? Mereka tahu bukan itu yang dimasalahkan oleh Kanjeng Nabi itu. Hasanah binti Nasir itu yang tak oleh. Paham sih? Misalnya Hasanah nikah putrana Yusuf misalnya, ya Hasanah binti Yusuf. Karena lakina Hasanah nikah Pak Nasir, Hasanah Nasir male oning orang-orang mau Hasanah nikah putrana. Bening Hasanah Pak Mur. Nah, Putrana Pak Mur. Habis itu Kanjeng Nabi ini ke oning dimin nikah mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib. Saya ini putra daripada Abdul Muttalib, padahal putranya Abdullah. Tapi Kanjeng Nabi pernah mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib. Karena apa? Karena ketika itu yang terkenal Abdul Muttalib. Pokok tidak ada. Ini kah? Kadang-kadang orang Facebook ini kan, makanya mau aguru ini kan si aguru ke Facebook bahaya. Bahaya aguru. Kadang-kadang di belakang itu ada artinya menurut anak jadi orang lain kan kita tegur supaya anak ini kan mengakui kata muda artinya coba mana Ahmad bin Amin kata itu jadi kan mau tahu leh kan menurut anak malah menurut anak Pak Kum Ahmad bin bapaan saya pertama Asrina. Oke. Mau karena misalnya bagi orang yang menurut anak namanya siapa? Yusuf, saya muncul Amin, Yusuf bin Amin. Mereka tahu nih kan, mereka setusah. Jika dia guna dulu teman Muhammad bin Muttalib. Oke. Nah ini kan benih anu, cuman Nabi mereka mengatakan anak ibnu Abdul Muttalib. Saya anaknya Abdul Muttalib, bukan di dalam catatan, bukan ditulis. Tujuannya apa? Biar saya itu dikenal memang saya itu cucunya masih family sarung Abdul Muttalib. Misalnya kan senengan di ngangkat anak, pas anak mengatakan saya anaknya Ustaz Amin, kira apa? Tak apa? Anak, tapi mau oning ke bapak. Nah, misalnya orang ini kan tanya, misalnya bapaknya kan orang Papua, misalnya bisa. Orang akan tanya, loh, benar anak apa? Anak misalnya anak Sutikno, siapa Sutikno? Padahal Sutikno Papua, kan tak kenal. Nah, mau ngajak anak Ustaz Amin, oh, anak anu, dan ini kan kenal. Ini kata anak. Nah, yang dimaksud Kanjeng Nabi itu anak ibnu Abdul Muttalib. Nah, kenapa? Karena ibnu Abdul Muttalib ini ketika itu kan sudah pembesar Quraisy. Jadi jelas apa? Kalau pakai soalnya Pak Ma'rifat ini. Dan nomor 2 daftar ya? Kita banyak dikir nih kan? Nomor 2 banyak dikir. Ya, nomor 2 banyak. Saya nomor 3 nih kan menutup pintu-pintu syaitan. Menutup pintu-pintu syaitan. Gimana kita menutup ini kan? Dalam Al-Quran wala taqrabu zina. Jadi jangan dekati yang haram. Jangan dekati yang haram. Sampai beda kata ulama Yaman ya. Mau beda orang mereka hatinya gelisah. Mereka soro macam Yakoha tatos belum kalau setong aneh. Yakoha mereka beda asmaul husna. Yakoha. Kalau saya nomor 3 orang saya tidak dikabulkan oleh Allah doanya. Rajulun ata safihan al-mal. Orang laki saya beri percaya ke orang yang butuh. Nah, misalnya contoh boleh beri HP ke orang yang butuh. Ya, aku apilah. Teku. Oleh semenit elang. Akhirnya gula doa kau ya Allah. Ini apa? Semoga ketemu HP-nya. Percuma, anak sama beri kau yang butuh dan dengan. Karena orang yang butuh mereka ketika oleh zakat, mereka tidak wajib menerima zakat, walinya yang menerima. Enggak. Beda orang yang butuh,
itu ketika dia tidak wajib dikasih zakat, wajib dikasih zakat, cuman tidak bagi ke anak, bagi ke orang sepuh, orang sepuh. Jadi kalau enggak bagi anak-anak kan bagi naudzubillah, jadi apa? Autis. Kenapa autis? Mereka saya anak-anak pun tua kafe pikirannya kita tanggisin. Nah, aja nih iya anak-anak saling juga ingat sukun kita sekali itu jadi kawan lenglong yang jalan mungkin kan beri saya katanya buat tanda muka beru Neka mengka matematik. Oh, dia ambil satu di matematik. Enggak, bebu kan bukan. Biasanya cukup kali balik. Mon beri bebu, enggak. Oke. Mon makai beri sejuta tak heran. Pokok gitu ya, bukan ada neka. Jadi menurut istiqomah ajar kasih neka. Akun tak bisa bukan ada neka. Menteri Santos ada. Wah, benar istiqomah ajar suhud. Nah, ajar suhud tak suka neka. Jadi kata saya buat tak tanda. Pokok 2000 dari kalau. Ya pahaman cuma 2000 bos. Pahaman cuma 2000. Santos tak paham. Jadi menurut akhir zuhud kasut nega. Saya kuliah dulu nggak. Benar nega. Punya dulu nggak. Ada ya. Di gula eralat beni akhir istiqomah sampai akhir zuhud. Jadi akhir zuhud mereka kasutkan. Yang beriman dari sejuta tak tanda. Kulit ada ibuan ya nega. Pertanyaan bagus. Ngomong orang Jumat dan nega, orang birit kan tahu lagi. Ngomong orang tendung ini kan tidak bohong. Kita apa? Tanah apa mau tendung? Tanah apa? Pokok apa? Pokok Pak Polo ini kan betul ngeding lagi. Mau Pak Polo ini kan pas kena Pak Polo saya ngeding setong kita sah. Nah, saya tendung setong tak sah. Kudu Pak Polo ini kan kudu lebih. Kudu apa? Kudu ngeding lagi. Mau tendung kita apa? Saya tak online itu. Saya fakir lagu mereka memayatakan lam. Saya acah-acah. Mon birit, lepas kan lebih kan tambah lagi. Kenapa? Nenggon tasbih, birit kan tambah lagi. Mereka. Oleh. Gula mereka mengatakan tak lagi gula tak benar. Dan gula mengatakan oleh lagi kita benar. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi mereka kan al-situ wasma'u. Al-situ diem wasma'u dengarkan. Wa mayatakallam, barang siapa yang berbicara maka dengarkan. Maka hilang. Mana diajarkan kan tak benar. Mana diajarkan ada mereka. Saya rasa tak ngodakan. Benar-benar aku tasbih terus. Ada sebagian ustaz mengenai mereka. Itu boleh tahu nih. Oh ya. Ini sampai birit. Ambil. Mereka. Nah jadi kan mereka. Mohon mereka. Jadi kembali kepada awal bahwa fikih mereka luas. Fikih mereka luas. Fikih mereka luas. Beda yang mengatakan tak boleh. Gula saus, sholat, ngaku kacamata, sebelum kata gula, makruh. Lepas kacamatanya, makruh. Gula tak boleh enggak lah tanya, kamu tuh kan dari pokok makruh boleh. Di mana mereka bos, kebenaran dia, terjadi yang mungkin terjemin, menggada apa yang terjemah, karena bermacam kesulitan. Mungkin makin ngobrol tak ada apa ini. Nah, ada teman-teman kan nyari ibarat lain. Mungkin. Kenapa? Mon beda terjemahan di pakai sepak bola ni kata itu tidak apa.
Kenapa? Karena mereka tak wajib. Saya wajib, saya tak Arab. Saya wajib mereka ada. Saya tak. Tapi kan pas Jumat kenapa asa Gus? Umat yang dong ngepi. Nah ketika apa? Entah Pak. Karena ketika misalnya mereka ya, orang yang baca terjemahan mereka biasanya kan baca Arafah. Saya Arab mereka saya kalau saya fardu. Paling kan 30 detik Arab. Alhamdulillah. Terus sholawat kan mereka usi kumaya di takwa kan mereka baca ayat kan mereka. Biasanya mereka pas teduh. Ayo sepakat teduh ngapi. Teduh ngapi. Terjemahan pas teduh. Jadi mampu itu, cukup, tak apa ya. Saya tak apa. Cuman karena apa sih? Ketika sudah mau sholat, aku wudhu kaku ya dan nega kan belum. Nah tapi mau bengkolnya kata akuli kita apa? Kok bengkolnya kata akuli? Kita angkat tanah. Betul Ustaz, senega udah bu. Mon Jumat, nega mon tendung, nega termasuk dasar. Masalahnya, mon Jumat nega kan duhur kan Pak Ale, Jumat kan cuma dua kali. Jadi yang ganti si dua kali nega, kan seorang ngiring lagi pembacaan khutbah. Betul Ustaz mengatakan ini. Jadi mama tangan dengan dia khutbah nega hukuma tak sah di Jumat. Gula. Saya orang segini kan kita hitung nega. Apa wa'ala, cuman guna tahun nomor yang nikah. Maksudnya yang membatalkan Jumat nikah diantaranya benih karena teduh. Karena pokok Pak Pola nikah ngeding hati nikah maka teduh karena apa? Cokok nih. Cokok. Nah, jadi guna oni nikah sholat kacamata barang kiai nikah bangun copot. Apa? Makruh. Akhirnya guna nabi ngambil hikmah. Oh bisa jadi. Kenapa makruh? Karena mungkin ketika sujud pakai kacamata, mereka kan bisa terhalang karena beda kacamata. Tali hanapat nih. Memang ketika sujud mereka sefardu 7 anggota harus menyentuh bumi, dahi, terus apa? 2 telapak tangan di perlu apa mereka? Toot, lemak mau gini, lemak. Betul di mereka. Kenapa? Mereka nasokon. Oke, mereka lagi. Jadi ketika sujud mereka, dia mereka sokona, mereka tak sah. Mantap dan betul. Itu dia mereka. Cuman mundur rotan apa? Orang yang sakit tanah. Contoh dia mereka. Nabi itu, zaman kandung Nabi, jangan sujud seperti onta. Anak onta, tangan dulu yang turun baru lutut. Ini onta. Mereka hadir. Cuman, itu orang saya sepuh tanah apa? Orang sepuh kan melarang saya otak hadir. Tanah ada dulu toh. Mereka tanah. Mereka tanah. Karena apa? Ada hadis lain memang ketika itu. Bagi orang sahabat sesepuh, mereka ternyata tangan dulu. Jadi hadis mereka benda, fikir mereka benda. Maka ketika saya mengatakan enggak kiburu, jangan kehasan Abdullah, mohon awirid, ta'ulai, mohon ketika khutbah, karena harus mendengarkan. Kan? Pemahaman saya mendengarkan itu pokok telinga. Kan? Seandainya bisa mereka zikir atau berhati zikir, menhati tak menafan. Menhati dalam hati kan harus. Atau apa? Tapi ketika itu, aneka beda fikir mereka luas, fikir mereka luas. Contoh, sholat puasa Nabi ini melalui kunut kan? Kunut sih. Misalnya kunut sengaja tak kunut, salah tak? Benar kalau baik sengaja tak kunut, salah tak? Kurang paham nih. Yang bahasa ingatan ada tawaran yang ngarangnya king. Misalnya Simon kalau paling kunut kan sujud sahwi, mereka sengaja tak kunut. Yang bahas. Punten. Bola ini bahasa lagi. Tak benar betul sujud sahwi. Mereka
Tapi ini kan mau sengaja tak akun, sengaja nih kata tak akun. Nah, pakai ngopang, monopang. Sengaja nih kata sengaja. Ini kata sengaja tak akun nih. Jadi termasuk golongan yang wajib nih. Bukan, sunat. Benar. Cuma kan itu sujud sahwi. Pertanyaan gue mau sengaja tak akun. Kenapa pohon ini bahasa kan? Pohon ini, pohon betul. Dalam kitab mau sengaja tak akun ini kata apa? Pokok sujud sahwi. Intinya mau tak akun ini kan sujud sahwi. Maka sengaja maupun tidak sengaja. Ini kan contoh. Para siangah kingkulu ki abid langsung bayi pun sujud ini kan mengejar waktu ini kata apa? Cuman ini kan intinya sujud sahwi itu dilakukan ketika tidak mengerjakan kunut lupa maupun sengaja. Kita ambil maksud yang dibaca buku mampu kayak serokaan punya kok kunut kalian. Pasal Mahmud jangan tak usah pun tak orang tu. Si Mahmud tak usah Mahmud si Mahmud si Mahmud. Tak usah orang tak orang. Itu sujud sahwi apa? Apa tu? Kalau kita pakai sujud sahwi. Maksudnya itu dah tubuh kan dulu kan. Ini. Nah kan jumpa sampai katakan sungkono dia sebut. Lagi. Ada kan juga boleh kan. Si Mahmud. Mana di tak macam kuno boleh kerja. Kita pakai sujud sahwi. Karena kuno mereka kan tempatnya rakaat kedua. Benar rakaat pertama. Terakhir. Nah, terus boleh mereka. Sebab kanjeng Nabi, man adraka raka'atan faqad adraka shalat. Mereka hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i itu Nabi pas rakaat Allahu Akbar, rakaat sempurna lagi. Menabi rakaat sempurna mereka maka sudah takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud boleh baru juga rakaat kedua. Pas adzan asar mereka lanjut. Orang mereka tak usah ngodok. Orang mereka tak usah ngodok. Man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Kalau sudah satu rakaat mereka sempurna, maka adzan mereka tak usah ngodok mon. Mungkin dulu. Tapi asal kita kan berlaku. Kalau saya terus lagi. Betul lagi. Cuman mereka pun terus lagi. Kecuali ke sujud adzan mah. Sholat boleh ngodok nih. Ketika sujud rakaat pertama adzan. Nah, biasanya mereka orang-orang yang alaqoh, orang alaqoh mungkin cepat. Pas ketika sujud, adzan, betul mereka. Butuh niat boleh, niat ngodok. Tapi mau mencengkar rakaat kedua adzan, tak usah beli boleh. Terus lagi. Nah, makanya dalam Al-Quran itu fawailul musallin celaka bagi orang-orang yang sholat, mereka orang-orang sholat yang mengentengkan. Cuman pernah ada cerita Bamaimun juga mereka pernah mengakhirkan sholat subuh sengaja. Jadi ketika itu santri mereka mengirimkan pujian sampai sengaja pesan tak mana Bamaimun mereka ngedi mereka. Bamaimun mereka jagongan sarang tamu. Menulis arah-arah apa intinya anak-anak gerdu ini kan. Akhirnya kami Bamaimun sholat di waktu terakhir itu maghfirah, ampunan dari Allah. Dan ini kan sholat di waktu terakhir itu ampunan dari Allah. Nah cuman pakun sholat di awal waktu itu paling utama karena sahabat ini katanya kepada kanjeng Nabi ayyul jihad afdal al-salatu fi awal waqtiha. Jihad yang paling betul adalah sholat di awal waktu. Karena kehasan Nabi mereka kan tidak semua di awal waktu. Tapi kan sarannya kudu jamaah, Gus. Bangki. Diminta jamaah sholat gede dia kan bukan mereka memang kehasan Nabi itu seorang saya awal waktu pun maghrib sarang bisa. Hari bisa duhur mereka
ngebudi asar awal. Asar akhir. Subuh akhir kan nikah. Pokok ketika wiritan kasare isrok kan nikah. Wiritannya kan setengah jam. Cuman akhir-akhirnya nikah beli pas nepet enggak serokaan langsung adzan itu kan nikah. Mau serokaan langsung adzan nikah takok kabar ini musolli nikah. Nonton. Jadi kakon gula ayat ini menunjukkan kepada kawailul musallin celaka bagi orang-orang sesolat maka asolat kekunaan celaka karena yang mengerjakan solat. Jadi para adzan buru solat. Ini kan. Para adzan buru solat. Gula dimin nih kan ketika itu kan ya selama gula Apollo sekarang anak dia. Ketika gula ayo sholat jangan ayo nanti aja. Nanti di gula sampai 10 menit sebelum adzan buru sholat. Baru sholat. Akhirnya gula tanya, ini sholat kan enak. Wudhu 1 kali cuma wudhu 2 sholat dan kayak jadi wudhu sekalian sholatnya kan 2 kali. Jadi 10 menit sebelum adzan sholat duhur, adzan langsung sholat. Nah, adzan asar langsung sholat. Mantap beres kan gula. Padahal wudhu libelin kan sama nabi ganjaran Gus. Waktu adzan anu duhur ala wudhu ning asal ngalawat kan lebih ganjaran, nambah ganjaran tuh. Mungkin makanya pas gula ketemu di gula Indonesia, makanya kan sedikit aja. Datang gula tak bengal pun ikuan dan mereka. Mau dimin kan sebelum saya ngawasi, mau kantor punya santren. Dan mereka hampir tiap hari, pokok duhur asam. Jadi kan cak gula mereka hampir tiap hari, pokok duhur asam dan mereka. Akhirnya gula oleh jamaah sekalian. Tanah terbangki. Cakku cik kereta nih jember. Kita yakin, tanya lambat boleh. Ini kan karena makanan public figure kan boleh kiai mana? Apa boleh? Tanya aja. Lan mali tiang ingkang ninggal sholat dipun tujuh ini Nabi Muhammad SAW meninggal apa ya? Minongko tiang ingkang ngorobakan agama ngorobakan agama ini kan sholatnya kan nanti tiang agama kan wonten setunggal cerita Nabi Muhammad kinaraan kalian para sahabat cuma apa ya? Nen datang wonten penaringan Gus pinaringan penarikan apa pun dekat udah paham bos mau dibaca on melarang langsung kesimpulan ketika itu Nabi mereka para sahabat duduk atabat nyantai beda makanan udah kata Nabi nangis. Kenapa dengan kanjeng Nabi? Bapak saya tidak ada yang mandiin. Mana dicari? Lalu Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat Abu Bakar lan Umar supados gawe datang priyo-priyo nipun tiyang lain. Sareng sampun dulu ina. Yang lain kok anjengan namanya marap Nabi Muhammad SAW utus Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar katompon dengan anggota mereka. Ketika keponakan anggota Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Umar mereka ningali bapak mereka Arafah Hilsi, Arafah Tele.
Lajeng ingkang kudu Jadi saya kenal bakar saya Umar ini kan laporan kata dia Nabi ya begitu di kata dia kan saya Nabi Muhammad SAW doa kepada Allah supaya wajah orang tersebut, wajah bapaknya anak tersebut itu berubah menjadi manusia lagi. Alhamdulillah atas izin Allah, mayit itu berubah menjadi manusia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tanya ke anak-anaknya, kenapa saya kelako bapaan mak sampai wajahnya berubah? Ya pun anak bapak saya itu sering meninggalkan sholat. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat, hei para sahabat, coba perhatikan ini adalah hukuman dari orang yang meninggalkan sholat. Besok di hari kiamat wajahnya seperti wajah khinsir. Na'udzubillah. Ada juga cerita. Ini sama ceritanya, cuman versinya mereka lain. Versinya mereka, kanjeng Nabi mereka menutupi wajahnya dengan sorban. Itu sorban, kemudian didoakan. Nah, kemudian seandainya Nabi Muhammad SAW itu tidak mendoakan, ini kejadian ini tidak berlangsung, kemungkinan orang-orang setak asolat mangkenan itu ketika meninggal wajahnya berubah. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah karena anaknya ini soleh, orang tuanya nggak sholat. Jadi Nabi Muhammad ini nyoon kepada Allah minta supaya wajahnya dikembalikan lagi. Kasihan anak-anak saya abejel saya sholat.